orang di sekitar kita kayak jangan sedih atau semangat dong. Iya. Nanti yang itu semangat dong, yang semangat. Yang semangat dong, yang semangat dong. Pasti kan bakal berlalu kayak gitu. Iya, Dalam surat benar. Al-Imran itu kan dikatakan ya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, Masya Allah. Tawakal adalah proses terakhir ya Kak setelah ikhtiar dan doa seperti Yeah. itu. Jadi kayak bisa-bisanya ada orang yang dengan tega melakukan hal tersebut dan mereka memamerkan di sosial media seolah-olah itu hal yang wajar dan mereka bangga terhadap itu gitu. Itu kayak sakit sih Kak, ya kan? Iya. Menurutku mungkin nanti bahasanya kayak ya jangan kayak gitu ntar skibidi gitu. Iya, sigma. Aduh. Jadilah orang sigma dan jangan suka menjudge gitu ya. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel UKM FJM Alislah. Alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa lagi di 4P atau Forum Pemikir Islam pada episode kedua. Nah, di sini kayaknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Perkenalkan, nama aku adalah Alia. Dan aku di sini akan menemani teman-teman semuanya selama beberapa menit ke depan. Tapi aku di sini nggak sendiri, aku bersama dengan Kak Zuna. Silakan Kak Zuna, bisa memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman terlebih dahulu gitu ya. Oke Kak Dela, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, namaku Zuna. Aku kemarin sempat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2024. Iya, oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kak Zuna ini adalah seorang mahasiswa India gitu ya, dan juga adalah seorang aktivis gitu ya Kak ya. Masya Allah. Bisa dibilang gitu. Jadi Kak Zuna ini punya rekam jejak yang sangat banyak gitu ya di dunia pergerakan. Telah tergabung dalam BEM KMUNJ sejak tahun 2023, diantaranya sebagai staf Kementerian Analisis Isu Strategis, kemudian sebagai wakil menteri di Pemberdayaan Perempuan, dan yang terakhir ini sebagai menteri di Pemberdayaan Perempuan pada lembaga yang sama. Selain itu, Kak Zuna juga turut berkontribusi dalam BMSI ya, yakni sebagai koordinator wilayah Jatim Jateng DIY pada Forum Perempuan BMSI dan sebagai koordinator media di Forum Perempuan BMSI juga, seperti itu. Nah, jadi kalau episode kemarin itu kita bincang sejarah gitu ya, kita bahas apa sih akar-akar permasalahan dari konflik atau lebih tepatnya penjajahan Palestina Israel gitu ya. Kalau ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup berat juga sebetulnya, tapi ini adalah topik yang urgent dan tetap harus kita bahas, dan aku yakin mungkin teman-teman juga sedikit relate dengan pembahasan kali ini gitu. Jadi kita akan bahas mengenai toxic positivity. Kalau misalnya kita dengar kata toxic positivity gitu, itu kan ada kata positif gitu ya. Mungkin teman-teman berpikiran, loh itu kenapa harus kita bahas itu? Itu bukannya positif gitu ya, karena ada kata-kata positifnya gitu. Tapi kenapa ada toksiknya gitu? Mungkin dari kita udah sedikit bingung dan bertanya-tanya gitu ya. Jadi langsung aja kita serahkan kepada Kak Zuna gitu ya, mungkin dengan pertanyaan pemantik. Apa sih itu toxic positivity dan kenapa itu adalah hal yang urgent untuk kita bahas? Kemudian apakah ada keterkaitan atau korelasi antara toxic positivity dengan kekerasan seksual seperti itu? Mungkin dari Kak Zuna dipersilakan. Oke, kalau misalnya kita membahas tentang toxic positivity, mesti nggak jarang gitu ketika kita itu sedang mengalami keterpurukan, kita dengar ucapan dari teman dekat kita atau dari orang-orang di sekitar kita kayak jangan sedih atau semangat dong. Iya. Nanti yang itu semangat dong, yang semangat. Pasti kan bakal berlalu kayak gitu. Iya. Padahal kan saat itu kita dalam keadaan lagi down dan seharusnya seseorang itu memvalidasi perasaan kita gitu. Atau bahkan toxic positivity itu bisa terjadi dilakukan oleh individu itu sendiri gitu, ketika dirinya itu merasa bahwa harus selalu senang dan tidak menampakkan kesedihan atau karena dia tidak menerima sifat-sifat yang dianggap negatif itu seperti marah, sedih, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian korelasinya dengan kekerasan itu sayangnya saat ini ungkapan-ungkapan seperti itu
sering sekali diucapkan kepada korban kekerasan seksual gitu, korban kekerasan misal KDRT atau ya lain sebagainya, sehingga itu bisa berdampak justru seakan-akan korban itu memang layak dirinya itu menjadi korban seperti itu. Oh, oke. Jadi kita udah sedikit paham ya mengenai toxic positivity gitu, bahwasannya hal-hal atau validasi positif itu nggak sepenuhnya bernilai positif gitu ya Kak ya. Jadi terkadang dia juga punya dampak negatif juga gitu. Sangat kontras dengan kata-katanya gitu ya, positif gitu. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua gitu ya. Jadi kita udah tahu apa sih apa sih toxic positivity itu, dan apa dampaknya bagi korban kekerasan seksual gitu. Sekarang kita akan berjalan lebih dalam terkait dampak negatif dari toxic positivity terhadap korban kekerasan seksual. Menurut Kak Zuna ini ya, apakah toxic positivity ini sangat berpengaruh gitu ya? Misalkan kita gimana ya? Kalau misalnya ada teman-teman cerita ke kita gitu kan, kayak aku lagi terpuruk nih, aku lagi di kayak dia tuh merasa sangat terpuruk dalam hidupnya gitu, dia butuh seorang yang bisa mendengarkan gitu. Nah, niat kita sebagai teman tentu pengen bantu kasih kasih motivasi gitu ya, kita kasih validasi gitu. Kalau misalnya nggak apa-apa kok, kamu layak, kamu berhak untuk dapat yang terbaik, nggak apa-apa, sabar aja, nanti biar Allah yang balas gitu. Kata-kata seperti itu kan emang sering banget kita dapatkan gitu kan. Tapi kira-kira seberapa besar sih dampak toxic positivity ini terhadap korban kekerasan seksual? Apakah ini dapat membuat korban justru merasa bersalah, atau mungkin nanti kedepannya dia malah jadi nggak berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan seperti itu? Menurut Kak Zuna seperti apa? Oke, jadi memang banyak sekali kalimat-kalimat positif yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yang justru itu bisa berdampak negatif seperti itu. Bahkan mungkin kalau misalnya kita bisa memandang dari perspektif Islam, itu ada beberapa ayat-ayat yang biasanya digunakan untuk menghibur korban gitu. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan ayat-ayat tersebut itu disebabkan karena pemahamannya terhadap Islam atau pemahamannya terhadap tafsir ayat tersebut itu tidak kafah gitu atau tidak menyeluruh ya. Kayak misalnya contohnya ya, mungkin yang cukup familiar nih ya di teman-teman, dalam surat Al-Baqarah itu kan dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, maksudnya kan kamu itu diberi ujian sesuai dengan kemampuanmu gitu ya. Iya, benar. Jadi ada orang yang mengatakan nih kepada korban kayak nggak apa-apa, itu tuh udah sesuai sama kemampuanmu. Jadi seakan-akan kamu tuh emang pantas gitu loh menjadi korban kekerasan seksual gitu. Padahal ayat itu kan lebih menegaskan kepada ketabahan batin seharusnya. Nah, kemudian juga misalnya di surah At-Taubah ayat 51 dikatakan sesuatu itu nggak akan menimpa kita kalau misalnya itu tuh bukan untuk kita gitu. Jadi seseorang itu dia mengatakan bahwa ya gimana ya, itu kan emang udah takdirnya gitu. Nah, itu sama halnya tadi, kayak seakan-akan korban itu memang sudah seharusnya dia itu menjadi korban kekerasan seksual gitu. Padahal surat tersebut itu lebih kepada ketabahan dan juga kayak misalnya ketabahan dalam perjuangan seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya dari pendapat-pendapat itu gitu, dari apa yang dikatakan berdasarkan pemahamannya yang hanya bisa dikatakan cukup dangkal ya, karena nggak memahami secara menyeluruh dan digunakan tidak tepat sasaran seperti itu. Bisa membuat korban itu merasakan banyak sekali permasalahan mental gitu. Contohnya kayak misalnya dari hal kecilnya, misal merasa malu, kemudian merasa tidak percaya diri, kemudian bisa juga sampai kayak PTSD, kemudian depresi, atau bahkan korban itu memiliki kecenderungan untuk melakukan bunuh diri seperti itu. Nah, jadi memang sefatal itu, Kak. Oh iya, dampaknya besar banget ya, Kak, ternyata ya. Iya, benar banget. Hanya dari sebuah kata-kata gitu ya. Iya, karena memang itu udah klise banget ya. Pernyataan kalau misalnya lisan itu adalah pisau gitu. Iya, mulutmu harimaumu. Iya. Oke, jadi
ya kita udah tahu ya bahwasannya hanya dari sebuah kata-kata aja gitu ya. Oke, mungkin niat kita memang baik gitu ya buat membantu menenangkan teman kita gitu. Namun ada kalanya kita juga harus memperhatikan gitu ya bagaimana treatment terbaik kita untuk bisa merangkul teman kita gitu ya dalam kondisi terpuruknya seperti itu. Nah, tadi Kak Zuna juga sudah menyampaikan bahwa kalau misalkan kita mengutip satu ayat gitu ya atau ya apapun kutipan Al-Quran gitu, kalau misalkan kita tidak memahaminya secara benar, secara menyeluruh gitu ya, itu tentu akan menimbulkan persepsi seperti itu dan itu nanti jatuhnya juga akan merusak kebenaran dari ajaran Al-Quran seperti itu. Jadi kalau orang memahaminya setengah-setengah, jadi orang akan beranggapan kalau loh berarti kita harus menerima segala takdir yang dihadirkan kepada kita, terus berarti kita nggak boleh melawan gitu kan. Sejatinya bukan seperti itu ya Kak ya. Iya, jadi memang tetap kita harus menerima takdir, cuma ada batasannya gitu ya Kak. Jadi ada kalanya kita harus tetap berjuang gitu ya, kita nggak boleh terus berpasrah-pasrah diri aja seperti itu. Iya, jadi kita kayak tidak berfokus pada pasrah, tapi kita harus lebih ke berserah gitu atau tawakal sebutannya. Iya, dan tawakal itu kan juga harus bahasanya? Tawakal adalah proses terakhir ya Kak setelah ikhtiar dan doa seperti itu. Jadi ya jangan mentang-mentang kayak aduh aku udah capek, udahlah tawakal aja, semoga nanti dikasih yang terbaik. Tapi kita belum ikhtiar sama sekali, itu kan kayak jatuhnya sebuah omong kosong gitu ya. Itu berarti orang yang mengungkapkan itu dia kayak nggak memahami gitu makna dari tawakal itu sendiri kan. Iya, benar banget. Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas terkait dampaknya gitu ya. Sekarang kita agak geser dikit ke sisi sosialnya gitu. Karena kita ini kan hidup di masyarakat yang kadang itu lebih cepat menyalahkan korban daripada memahami keadaan mereka gitu ya. Dan di masyarakat kita juga, di lingkungan kita gitu ya, kulturnya adalah kalau orang udah jadi korban kekerasan atau jadi penyintas itu kan kayak ada sebuah aib yang dihadirkan ke orang tersebut gitu kan. Itu kayak sebuah rasa malu yang besar gitu kalau misalkan kita menjadi orang seperti itu gitu. Jadi tak jarang juga orang-orang terdekat itu bukannya jadi support tapi malah jadi menyalahkan. Iya, menyalahkan. Dan ya tentu sih, maksudnya aku bisa paham bagaimana orang-orang terdekat itu mungkin merasa kecewa, merasa kayak malu juga mungkin ya. Jadi mungkin mereka bertindak seperti itu gitu. Tapi kan itu bukan hal yang seharusnya dilakukan seperti itu kan. Nah, menurut Kak Zuna sih bagaimana penanggulangan terhadap korban kekerasan seksual gitu. Apalagi dengan orang-orang yang mungkin belum tahu gimana treatmentnya, gimana penanganan yang baik gitu kan. Mungkin ya kita cuma bisa kasih ucapan-ucapan aja gitu, yang mana itu justru malah menimbulkan pikiran mereka tuh kayak malah jadi semakin tertekan gitu Kak. Kalau menurut Kak Zuna sendiri nih, mungkin juga udah sering menangani kasus-kasus seperti ini gitu ya. Kalau dari Kak Zuna kira-kira seperti apa penanganan yang sesuai gitu? Oke, kalau misalnya kita membahas mengenai stigma masyarakat ya yang justru cenderung menyalahkan korban atau mengomentari perilaku korban itu memang sulit dihilangkan gitu, karena itu kan udah mengakar gitu, bahkan sekarang itu dengan perkembangan teknologi mereka dengan percaya dirinya mengomentari korban dengan menyandang nama anonim gitu. Jadi mereka kayak semakin percaya diri untuk menyalahkan korban. Bahkan kayak misalnya korban itu cenderung dikatakan, dikomentari kayak pakaianmu tuh nggak pantas, atau kamu cewek tapi pulangnya kemalaman, atau misalnya cowok nih, biasanya kemarin kan ada ya kasus cowok yang dia tuh menjadi korban kekerasan seksual gitu. Banyak yang mengomentari kenapa kok nggak melawan, kamu menikmati ya kayak gitu. Nah itu kan sering banget ya kita mendengar, baik itu secara langsung ataupun di media sosial seperti itu. Sehingga yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita itu bisa memberikan sosialisasi, tidak perlu secara luas tapi cukup orang-orang di sekitar kita. Tapi yang paling utama itu kita harus bisa mengedukasi diri kita sendiri terhadap bagaimana kita itu
respon kita terhadap korban kekerasan seksual gitu. Kemudian kita juga harus menyuarakan atau mensosialisasikan kepada teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita ataupun pada keluarga kita, ya pokoknya orang-orang terdekat itu, bahwasanya korban itu tidak bersalah gitu, bahwasanya pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah, kalau misalnya nih kita mengulas lagi ya, katanya kalau misalnya Allah itu mengajarkan kepada hambanya bahwasanya ketika seseorang itu dia mengalami kekerasan seksual, yang harus dilakukan itu adalah memvalidasi perasaannya dulu gitu. Dalam surat Al-Imran itu kan dikatakan ya, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, Masya Allah. Nah, jadi itu kan Allah itu bilang kayak it's okay gitu, kamu nggak apa-apa bersikap lemah gitu, tapi pokoknya jangan berlarut-larut, kamu nggak apa-apa bersikap sedih, tapi jangan berlarut-larut gitu. Nah, kenapa sih Allah itu bilang kayak gitu. Jadi sebelumnya memvalidasi dulu bahwasanya nggak apa-apa lemah atau sedih gitu, karena emang fitrahnya manusia itu sifatnya seperti itu gitu. Iya, punya emosi gitu ya Kak. Iya, bener banget. Nah, makanya maka dari itu harus memvalidasi perasaan dulu. Nah, kenapa Allah bilang kayak gitu? Karena memang Allah tuh tahu gitu, ketika seorang hambanya itu lagi mengalami kesedihan, itu tidak hanya berdampak pada mentalnya aja, tapi juga nanti fisiknya tuh bakal lemah gitu. Mesti kan sering ya kayak orang-orang yang mereka itu mengalami banyak fisik yang lemah gitu ya. Ya karena pikiran, karena depresi yang berlarut-larut seperti itu. Nah, kemudian baru Allah itu menguatkan di belakang dengan mengatakan sesungguhnya kamu itu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya gitu. Kalau misalnya kamu tuh orang yang beriman, nah maksudnya adalah nggak apa-apa, kamu tuh hebat kok, kamu kuat gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, itu bisa juga kita terapkan dalam keseharian gitu. Kayak misalnya contohnya yang pertama adalah kita mendengarkan terlebih dahulu dengan non judgmental gitu. Kita tidak boleh menghakimi. Jadi kita mendengarkan dengan empati. Karena korban untuk bercerita aja itu kan membutuhkan waktu yang banyak gitu. Untuk memvalidasi perasaannya sendiri itu nggak mudah banget gitu. Karena memang yang pertama kali korban lakukan itu adalah dia menyalahkan dirinya sendiri, merasa dirinya sudah tidak suci lagi, kemudian merasa malu gitu. Sehingga ketika korban itu sudah berani bercerita, kita sebagai orang terdekatnya harus bisa menjadi pendengar yang baik gitu, pendengar dengan empati itu tadi gitu. Nah, kemudian kita coba bantu memvalidasi perasaannya gitu dengan cara kayak aku percaya kok sama kamu gitu. Terima kasih ya udah berani bercerita kayak gitu. Nah, kemudian ketika udah nanti akan tumbuh kepercayaan korban itu kepada kita gitu. Nah, ketika sudah tumbuh kepercayaan tersebut, kita bisa membantu korban untuk datang ke lembaga-lembaga profesional gitu yang bisa membantu korban secara lebih dalam. Contohnya kayak misalnya ke psikolog atau misalnya ke lembaga-lembaga kayak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak seperti itu kayak gitu. Oke, kita udah cerita banyak banget ya tentang solusinya gitu. Ternyata alih-alih kita langsung menjudge gitu ya, kayak ya kamu sih makanya siapa suruh kayak gini, itu kan orang udah langsung down gitu ya. Jadi di awal memang kita harus apresiasi keberanian sang penyintas tersebut gitu ya, bahwa maksudnya dia punya teman untuk bercerita juga, dia juga berhak untuk meluapkan perasaannya seperti itu. Dan yang terpenting adalah jangan dipendam gitu ya Kak ya. Iya, benar banget. Karena tadi kalau misalnya udah dipendam, itu pikiran akan semakin banyak, semakin buruk gitu ya. Kalau pikiran banyaknya itu semakin buruk, itu kayak menyebabkan depresi gitu atau lebih stres ya. Iya, dan banyak energi negatif gitu kan di dalam tubuh gitu. Jadi emang nggak baik gitu. Oke teman-teman, jadi kita udah ngobrol banyak ya seputar korelasi antara toxic positivity dengan kekerasan seksual gitu. Nah, omong-omong terkait kekerasan seksual gitu ya Kak ya, baru-baru ini kan juga ada sebuah fenomena yang sangat viral gitu ya di media sosial gitu. Mungkin Kak Zuna dan teman-teman juga udah tahu itu ada grup Facebook ya Kak ya. Oh iya benar. Iya, itu namanya Fantasi Sedarah. Iya, sekarang udah ganti ya, jadi suka duka gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri ini entah betul atau enggak, cuma grup ini ternyata udah dibuat dari beberapa tahun yang lalu gitu. Udah mungkin 10 tahun ada itu kayaknya. Jadi kayak wah, ternyata penyimpangan seperti ini tuh udah
marak terjadi dan pengikutnya udah banyak banget ya Kak ya. Iya benar Mungkin banget ya, udah sampai puluhan ribu. Iya, udah sampai puluhan ribu orang stres gitu ya. Nah, kalau tanggapan dari Kak Zuna sendiri itu seperti apa gitu? Mungkin kita kan nggak bisa menangkal ya kalau misalkan toxic positivity ini mungkin bisa terjadi juga di lingkungan keluarga seperti itu. Mungkin juga bisa mengarah ke kekerasan seksual seperti yang ada di grup Facebook tadi. Mungkin dari Kak Zuna seperti apa Kak? Oke, sebenarnya apa yang terjadi dalam grup Facebook itu tadi ya, yang fantasi sedarah ya. Iya. Ya. Itu kan namanya incest ya kalau sebutannya. Jadi kalau misalnya incest itu ada dua jenis, yang satu adalah parental incest, yang kedua adalah sibling incest gitu. Nah, kalau misalnya parental incest itu dia hubungan antara orang tua dan anak gitu. Kemudian biasanya anak itu dia dari kecil diiming-iming gitu, kayak udah diberikan apa sih ya namanya? Afeksi, diberikan kasih sayang seperti itu. Iya, kasih sayang yang berlebihan gitu. Kayak misalnya dia diajak seks secara dari kecil gitu. Kayak misalnya kemarin aku baca yang di fantasi sedarah itu, dia ada seorang bapak yang mengatakan bahwa ini aku nyoba nih, anakku umur sekitar 3-5 tahun, dia mencoba buat menggesekkan kemaluannya ke si anak ini gitu. Jadi dia merasa bahwasanya si anak ini nantinya ketika besar udah mulai terbiasa untuk melakukan hubungan seksual itu bersama si bapak ini kayak gitu. Nah, itu kan bisa dikatakan juga sebagai child grooming ya gitu, kayak memanipulasi anak itu agar dia menganggap bahwasanya tindak itu adalah hal yang normal gitu ya. Iya, tindak seks itu kayak bukan hal yang tabu gitu buat dia kayak gitu. Oke, dan parahnya lagi adalah si anak menganggap bahwa itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tuanya gitu ya Kak ya. Karena ya mungkin bagi orang yang nggak tahu itu kayak ya siapa sih yang nggak percaya sama orang tua kita gitu ya Kak ya. Maksudnya apa yang dilakukan oleh mereka mungkin adalah salah satu bentuk kasih sayang kepada kita gitu. Nah, jadi orang-orang yang nggak tahu ini mungkin kiranya itu adalah ya karena orang tua kita sayang makanya diperlakukan seperti ini, kita dielus dengan lembut dan diperlakukan sedemikian rupa seperti itu ya Kak. Itu wah sangat parah banget sih. Iya benar banget ya. Terus habis itu kayak misalnya sibling incest itu juga kurang lebih juga sama gitu, biasanya antar saudara dia melakukan iming-iming gitu terhadap adiknya, atau ya seperti apa yang dilakukan sama bapak tadi gitu. Kayak misal menanamkan manipulasi bahwasannya tindak seks antar saudara itu bukan suatu hal yang salah. Iya benar, bukan suatu hal yang salah kayak gitu. Nah, biasanya tuh kan incest itu dipengaruhi oleh banyak faktor gitu. Misalnya dari psikisnya yang menyimpang kayak gitu. Kayak misalnya dia misal terlalu minderan, kemudian dia tidak bisa membuka diri kayak gitu. Itu kan bisa juga mempengaruhi gitu. Jadi seseorang itu mudah untuk dimanipulasi gitu. Diarahkan pada hal-hal yang tidak seharusnya. Terus habis itu ada juga mungkin dari faktor pendidikan ya. Kan kalau misalnya di Indonesia itu kan pendidikannya itu masih dapat dikatakan masih rendah gitu, masih jauh banget dibandingkan dengan negara-negara lainnya ya. Nah, maka dari itu ketika seseorang itu pengetahuannya dangkal ya, itu jadi dia juga lebih mudah lagi untuk dia diiming-iming suatu hal yang sebenarnya itu adalah hal buruk kayak gitu. Terus habis itu ada juga mungkin dari faktor spiritual gitu, karena nilai spiritual itu sendiri itu dapat menjadi batasan gitu, batasan interaksi, batasan bagaimana kita itu menyikapi atau kita itu nge-treatment orang lain gitu kepada kita gitu, atau bagaimana kita itu menyikapi perilaku orang lain terhadap kita seperti itu. Oke, bentar, aku agak speechless sedikit sih Kak habis bahas fenomena ini gitu ya, karena dari aku sendiri tuh kayak sumpah Kak, aku tuh nggak berani buat buka akunnya itu, aku nggak berani buat baca karena bayangin aja tuh udah jijik gitu ya. Jadi kayak bisa-bisanya ada orang yang dengan tega melakukan hal tersebut dan mereka memamerkan di sosial media seolah-olah itu hal yang wajar dan mereka bangga terhadap itu gitu. Itu kayak sakit sih Kak, ya kan? Iya. Menurutku tuh wah. Nah itu banget. Kan jadi bagian dari dampak psikologi tadi gitu kan. Karena memang dia fetishnya tuh ke arah sana gitu, lebih menyukai keluarganya sendiri dibanding
orang lain gitu ya. Ya maksudnya keluarga sedarah gitu. Maksudnya bukan istrinya tapi lebih ke anaknya atau ke antar saudara kayak gitu. Mungkin karena emang lingkungan dia udah nyaman dengan lingkungannya, maksudnya dengan dengan circle-nya dalam lingkup kehidupan dia gitu ya. Jadi mungkin dia udah merasa lebih nyaman di sana, jadi mereka nggak pengen memperluas sosialisasi lingkaran sosialisasi mereka seperti itu ya Kak. Bener. Terus menurut Kak Zuna nih, fenomena seperti ini kan mungkin sudah banyak ya, entah kita baru tahu atau mungkin memang sudah lama tapi nggak pernah muncul di permukaan gitu. Menurut Kak Zuna, apa sih yang kira-kira harus dilakukan oleh seorang korban atau mungkin orang-orang yang punya indikasi terhadap hal-hal seperti itu gitu? Mungkin kok aku ngerasa ini ada yang salah sepertinya ya, tapi dia nggak tahu harus berbuat apa gitu. Kalau dari Kak Zuna kira-kira antisipasi atau solusi yang bisa diberikan apa kira-kira? Yang pertama tentunya aku sangat pengen banget gitu ya ketika pendidikan di Indonesia itu bisa memberikan pendidikan seksual sejak dini gitu kepada anak-anak, sehingga mereka mengetahui gitu batasan-batasan mana aja yang diperbolehkan dan mana yang enggak kayak gitu. Tapi kan sekarang tuh sayangnya di Indonesia yang namanya pendidikan seksual itu masih dianggap tabu ya, bahkan orang-orang mengatakan kenapa sih kok bahas hal mesum kayak gitu gitu. Bahkan kemarin ada kasus guru SMA yang dia itu menggambar menyuruh, tahu nggak, menyuruh buat gambar alat reproduksi, kemudian kalau nggak salah dipecat atau enggak ya gitu. Oh, intinya ditindak gitu ya kayak. Padahal itu kayak bagian dari bagaimana gitu pemahaman terkait struktur-struktur anatomi tubuh. Iya benar. Iya. Jadi mungkin itu adalah hal yang memang edukasi gitu ya. Jadi memang harus kita dalami juga gitu. Cuma mungkin yang jadi perhatian untuk orang-orang tuh ini mungkin agak sedikit melenceng ya Kak, tapi mungkin ada beberapa orang-orang yang dia tuh melabeli kontennya sebagai sexual education, tapi dia tuh bukan bicara terkait sex ed, tapi lebih ke sharing-sharing gitu loh Kak. Kayak gimana sih cara misal berhubungan seksual yang baik gitu. Itu gimana ya? Sebenarnya ini agak sedikit kontradiktif sebenarnya, cuma kita juga harus bisa membatasi gitu ya, bagaimana edukasi yang baik itu, dan jangan sampai berlebihan juga gitu ya Kak ya. Ya, nah maka dari itu dari sejak kita kecil ya seharusnya gitu, ketika anak-anak itu kecil dia harus dipahamkan dulu gitu mana yang seharusnya kalian pahami gitu, yang itu disebut sebagai edukasi, dan mana yang sebenarnya itu udah di luar dari kata edukasi itu kayak gitu. Nah iya, itu maksudku, setuju banget. Jadi Kak, ketika kita udah besar, ketika kita melihat ada yang dia itu film atau video yang dilabeli sebagai sex education gitu ya, tapi coba dulu kita telisik apakah itu beneran sex education atau enggak. Ketika kita dari kecil itu udah memiliki pemahaman itu, maka ketika kita sudah punya kesadaran untuk mengakses itu, kita kayak lebih bakal paham, oh ini seharusnya tidak pantas untuk ditonton gitu, ini sebenarnya harusnya nggak dipublikasikan kayak gitu. Ya kita jadi udah ada indikator gitu ya Kak, mana yang benar mana yang salah gitu, dan apakah ini benar-benar sex ed atau hanya konten berkedok aja gitu kan. Oke, so sangat insightful pembahasan kali ini. Nah, kalau dari Kak Zuna sendiri, kita kan udah bahas ya tadi terkait apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang-orang bisa bertindak seperti itu gitu. Kalau untuk penanganan gitu ya, dari Kak Zuna kira-kira seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan ketika kita ketika ada ada tindakan seperti itu? Mungkin ya entah kita sebagai korban atau orang terdekat kita gitu. Memang incest itu kan menjadikan rumah yang seharusnya menjadi tempat aman itu justru menjadi tempat yang seram gitu. Iya. Maka dari itu, kalau misalnya kasusnya udah kayak yang fantasi saudara tadi ya, jumlah pelakunya itu sudah banyak sekali, itu kita harus bisa menuntut regulasi dari pemerintah itu seperti apa gitu. Sebenarnya kan udah ada ya, kayak misalnya regulasi-regulasi kebijakan-kebijakannya, kayak misalnya di Undang-Undang Nomor 25 kalau nggak salah ya, tentang perlindungan anak. Kemudian juga ada juga kementerian-kementerian yang dia itu berfokus pada perlindungan anak.
kemudian perlindungan perempuan juga gitu. Nah, maka dari itu harusnya kita pertanyakan juga itu apakah kebijakannya itu sudah diimplementasikan dengan baik atau belum gitu. Kenapa kok saat sekarang ini justru makin banyak orang-orang yang dia terjerumus dalam tindakan yang asusila itu tadi gitu. Iya. Dan dari pemerintah mungkin belum ada langkah konkretnya gitu ya Kak ya, dari sekian banyak implementasi yang gimana ya? Dari sekian banyak peraturan yang dibuat begitu, mungkin implementasinya belum menyeluruh sampai ke ke masyarakat seperti itu ya Kak. Jadi masih banyak terjadi hal-hal seperti ini gitu. Namun tidak memungkiri juga dari masyarakatnya sendiri yang memang harus berbenah gitu ya Kak. Jangan kita mengandalkan satu pihak aja gitu. Ini ada beberapa kontribusi dari segala pihak gitu ya Kak, segala lapisan gitu, dari kita sebagai individu atau mungkin lingkungan terdekat kita, yakni keluarga gitu ya Kak. Kita harus bisa menciptakan keluarga yang lingkungan yang aman. Iya, apalagi di dalam lingkup terkecil kita di rumah gitu. Kalau misalkan rumah kita aja udah nggak aman, kita harus berteduh di mana lagi gitu ya Kak. Ya, itu juga. Nah, itu justru kayak bisa membawa kita ke pelarian-pelarian yang berdampak buruk gitu buat diri kita sendiri. Oke, setuju. Dan ini juga peran dari masyarakat gitu ya. Dan yang terpenting sih tadi Kak Zuna juga udah menyampaikan pentingnya edukasi dan lembaga-lembaga pendidikan gitu ya, seperti sekolah, kemudian tempat belajar dan lain sebagainya yang mereka akan bersatu padu gitu ya, mendukung supaya masyarakat kita ini bisa jadi lebih aman dan ramah gitu untuk semuanya, seperti itu. Tapi kan itu ya gimana Kak? Nggak, maksudnya yang tadi fantasi saudara itu kan udah ditangkap ya pelakunya. Iya. Ya alhamdulillahnya udah ditangkap gitu setelah viral itu. Ya makanya seharusnya ya undang-undang ITE itu tuh diterapkan sebelum kasusnya viral. Iya, jangan menunggu viral dulu baru bisa ditindak seperti itu ya. No viral, no justice. Bener banget. Itu ya gimana ya, dinamika media sosial saat ini memang banyak banget yang harus kita perhatikan gitu ya Kak ya. Iya. Oke, kita udah bahas tadi terkait solusi, bukan solusi sih, lebih ke apa yang harus kita lakukan gitu ya sebagai teman gitu. Nah, kalau tadi ini lebih kepada korban. Nah, kalau sekarang kira-kira menurut Kak Zuna nih, gimana caranya kita bisa menginfluence masyarakat gitu loh, atau kita sebagai saudara, sebagai teman, atau sebagai masyarakat secara umum gitu ya, untuk dapat mendukung korban kekerasan seksual secara sehat dan menciptakan lingkungan yang ramah juga gitu Kak. Dari Kak Zuna kira-kira seperti apa dan bagaimana? Oke, seperti yang tadi udah aku sampaikan ya, kayak misalnya karena lapisan masyarakat kita itu udah terlalu jauh dan judgement terhadap korban kekerasan seksual atau penyintas itu melanggeng gitu sampai sekarang gitu. Jadi kita nggak bisa menjangkau terlalu jauh untuk memberikan edukasi bahwasannya kita itu tidak boleh menyalahkan korban, karena itu bakal susah banget gitu kalau misalnya target kita itu terlalu jauh. Maka dari itu kita harus memasang target yang dari poin kecil-kecil dulu gitu. Yang pertama mulai dari diri sendiri, kita harus bisa meningkatkan literasi kita, kemudian kita mengedukasi diri sendiri mengenai bagaimana merespon korban kekerasan seksual gitu, dan bagaimana kita itu menuntut pertanggungjawaban dari pelaku kekerasan seksual tersebut, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya biar kita itu bisa menyampaikan kepada saudara kita atau teman terdekat kita gitu, atau orang-orang yang kita kenal lah gitu. Nah, menurutku yang paling utama itu adalah bahasa komunikasi gitu, karena memang dari jenjang generasi itu bahasa komunikasi itu sangat mempengaruhi kan. Iya. Mempengaruhi kayak bagaimana seseorang itu bisa menangkap informasi yang dia dapatkan gitu. Jadi ketika kita mensosialisasikan mengenai terkait kekerasan seksual itu, kita lihat dulu targetnya itu siapa gitu, kemudian kita sesuaikan dengan gaya bahasanya untuk berkomunikasi tersebut. Kemudian kita tanamkan bahwasannya kita tidak boleh memberikan stigma negatif terhadap korban. Kemudian kita harus mengatakan kalau misalnya
pelaku itu yang harus bertanggung jawab gitu. Pelaku itu harus dituntut sampai dia itu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, maka pelaku itu akan menganggap bahwasanya apa yang dia lakukan itu wajar kayak gitu. Oke, bener banget sih Kak. Aku setuju dengan statementnya Kak Zuna gitu ya. Jadi communication is the key gitu. Sebagai anak komunikasi agak merasa terpanggil gitu. Ya jadi memang sih kita harus lihat gitu ya target komunikasi kita siapa gitu. Misal kita sama orang tua yang udah cukup sepuh, milenial seperti itu ya. Itu berarti kan kita harus mungkin pendekatannya lebih tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah gitu ya Kak ya. Kalau nggak ya nggak Gen Z-able gitu. Lain kalau misalnya kita sama Gen Z, kita sama Gen Alpha, mungkin nanti bahasanya kayak ya jangan kayak gitu, ntar skibidi gitu. Sigma gitu. Aduh. Jadilah orang Sigma dan jangan suka menjudge gitu ya. Boleh. Oke, kita udah bincang-bincang cukup banyak ya terkait toxic positivity dan kekerasan seksual gitu. Ternyata dari sebuah kata itu bisa menjadi toxic positivity dan secara nggak langsung juga bisa berpengaruh terhadap kekerasan seksual gitu. Mungkin nggak berpengaruh secara luas, maksudnya secara gimana ya? Maksudnya dia nggak bukan menjadi bisa nggak sih Kak? Kalau misalkan dari kata-kata atau toxic positivity itu bisa menjadi sebuah kekerasan seksual seperti itu. Oh berarti maksudnya kayak itu tuh melanggengkan gitu ya? Iya, maksudnya lebih ke dia bisa menjadi korban gara-gara toxic positivity. Dia bisa menjadi korban gara-gara toxic positivity. Nah, toxic positivity-nya itu dilakukan oleh orang lain atau dirinya sendiri? Ya, dua-duanya mungkin Kak. Kira-kira gimana? Misal nih, kalau misalnya dari banyaknya beberapa kasus yang aku sempat tanganin di tahun kemarin itu kebanyakan adalah kekerasan dalam berpacaran gitu. Biasanya korban itu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh pacarnya. Nah, kemudian jadi dia itu merasa bahwa dirinya harus menanamkan toxic positivity pada dirinya sendiri gitu, kayak misalnya nggak apa-apa, itu tuh berarti tandanya dia itu cinta sama aku gitu, dia tuh nggak mau aku pergi gitu. Tapi pada akhirnya ketika dari pelaku itu dia kayak mau memutuskan korban, mau meninggalkan korban, nah korban itu baru merasa bahwasanya dirinya itu ternyata adalah korban kekerasan seksual seperti itu. Kemudian dirinya baru bisa melapor. Nah itu yang menjadi toxic positivity pada individu gitu, yang dia tuh nggak menyadari kalau misalnya dia itu adalah korban kekerasan seksual seperti itu. Nah itu jadi kayak seakan-akan tuh membuat pelaku merasa yang dia lakukan adalah kebenaran gitu, dan dia bisa melakukan secara terus-menerus gitu. Nah begitu juga dengan apa yang diungkapkan dengan orang lain gitu, dari orang lain kayak misalnya nggak apa-apa, itu kan udah takdirmu, nggak apa-apa, yang penting kamu masih hidup gitu. Iya, dan nggak apa-apa itu kan pasanganmu seperti itu kan. Jadi masa kamu nggak percaya sih? Jadi kayak ada kalimat-kalimat yang indikasinya kayak ancaman gitu ya Kak ya. Iya benar-benar. Kayak misalnya kamu mau ditinggalin kayak. Oh aduh. Ya kayak gitu. Jadinya nah itu kata-kata seperti itu kayak membuat korban itu menjadi dia berpasrah pada dirinya sendiri dan tidak ada tuntutan tanggung jawab terhadap pelaku kekerasan seksual itu, seperti itu. Oh oke. Dan ini juga sih ada satu hal yang bisa kita ambil gitu ya, tanpa mengurangi tanpa menyalahkan teman-teman korban gitu ya. Ini mungkin juga salah satu apa sih namanya tips and trick? Bukan, salah satu solusi Islam gitu ya untuk menangani untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual seperti itu ya. Jadi dengan adanya serangkaian aturan-aturan yang gunanya untuk menjaga kita gitu ya, supaya tetap terjaga gitu. Dan ya harapannya ini juga bisa bisa kita jadikan masukan gitu ya, maksudnya kita jadikan pedoman untuk tetap menaati aturan tersebut gitu ya, supaya dapat terminimalisir. Namun tidak mengesampingkan juga teman-teman yang mungkin menjadi korban karena situasi seperti ini gitu ya. Maksudnya nggak menyalahkan juga gitu. Cuman ini mungkin bisa jadi pembelajaran gitu ya Kak ya. Kemudian ini kayaknya kita udah nyampe di sesi akhir diskusi ya. Dari Kak Zuna kira-kira ada sebuah closing statement yang ingin disampaikan gitu Kak? Mungkin ada beberapa ya gitu. Yang pertama adalah ketika
menyangkut tadi ya, kita membahas tentang kekerasan dalam berpacaran, itu tadi kekerasan seksual dalam berpacaran gitu. Apa ya, aku sangat berharap gitu ketika teman-teman itu menjatuhkan hati pada seseorang gitu, kalian itu harus udah ya kita tuh harus memikirkan konsekuensinya seperti apa gitu. Nah, dengan konsekuensi yang nantinya akan terjadi, kita coba melihat diri kita sendiri terlebih dahulu, kayak misalnya apakah secara emosional kita itu udah siap gitu untuk berpasangan, kemudian ataukah kita itu udah siap secara intelektual, atau kita tuh sudah siap secara bahkan ekonomi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita belum memiliki kesiapan yang seharusnya gitu, ya jangan menjalani hubungan terlebih dahulu gitu, karena nanti akan berdampak fatal gitu, karena kita nanti justru bisa dibodohi oleh pasangan kita sendiri kayak gitu. Iya. Nah, kemudian yang paling penting adalah tubuh kita itu adalah milik kita sendiri gitu. Jadi jangan biarin siapapun itu merengutnya. Jadi sebisa mungkin jaga diri kita sendiri. Aku mau menekankan ya, kalau misalnya kita menjatuhkan hati pada seseorang itu, coba kita cross check lagi gitu. Apakah background dia gitu? Bukan. Oh, bukan. Kesiapan diri gitu. Apakah apakah rasa cinta kita itu fluktuatif? Kan cinta itu kan fluktuatif ya, dia bisa hilang, bisa muncul kapan aja kayak gitu. Nah, coba kita cek lagi apakah itu memang tentang keseriusan atau itu cuman sementara aja, kekaguman sementara aja kayak gitu. Nah, terus habis itu mungkin teman-teman perlu tahu ya, bahwasanya kalau misalnya kita itu mendampingi atau menangani korban kekerasan seksual itu bukan tentang menjadi pahlawan ya, tapi menangani korban kekerasan seksual itu lebih kepada individu kita yang bisa menemani dengan empati atau kehadiran kita yang tulus gitu untuk membantu korban itu sendiri seperti itu. Nah, jadi maka dari itu kita nggak perlu terlalu muluk-muluk gitu, kayak misalnya wah ini korban itu harus benar-benar sembuh gitu, korban ini harus langsung sembuh, atau korban itu harus ya pokoknya menginginkan sesuatu yang dia itu praktis gitu, agar cepat gitu ya, korban itu bisa segera sembuh dari traumatisnya gitu. Nah, maka dari itu kita harus bisa memvalidasi perasaannya dulu. Kita harus mengatakan, menyadarkan, atau kita menyadari untuk diri kita sendiri bahwasanya perasaan-perasaan seperti marah, sedih, kemudian ya yang dikatakan negatif itu adalah perasaan yang manusiawi gitu. Itu adalah semacam hal normal gitu yang biasanya terjadi akibat traumatis seperti itu. Nah, maka dari itu sebisa mungkin kita minimalnya kita dampingi korban itu. Kalau misalnya kita nggak bisa diem, kalau misalnya kita itu nggak bisa berbuat banyak gitu. Ya, kita seenggaknya diem dengan memberikan empati gitu, kayak gitu. Seenggaknya mendengarkan gitu ya, Kak ya. Iya, benar. Ya, sesuai kata, kalau misal teman-teman nonton Jumbo gitu ya, jangan mau didengerin doang, tapi juga harus dengerin orang gitu kan. Iya, benar. Iya. Jadi kita udah dapat banyak insight ya dari Kak Zuna gitu. Di antaranya kita jadinya tahu bahwa tidak semua yang kelihatan positif itu benar-benar membantu, dan toxic positivity ini bisa menjadi bentuk kekerasan emosional yang tersembunyi gitu ya. Dan kalau misalkan ini terjadi dalam situasi yang parah gitu, mungkin juga akan berpengaruh terhadap kekerasan seksual seperti itu ya, Kak. Dan kita juga semua harus belajar untuk mendengar, menerima, dan mendampingi korban, atau ya jangan tunggu jadi korban ya, Kak ya. Maksudnya kita harus belajar untuk mendengarkan semua teman kita gitu ya secara tulus gitu. Dan ada beberapa kutipan lagi ada beberapa hal yang aku sempat temukan juga dari Kak Gita Saf gitu ya. Jadi having a negative emotion doesn't make you a negative person, dan having emotion itu it's totally normal, it's totally natural. Dan ya kita harus stop dengan semua mantra-mantra positif. Maksudnya tetap harus ada batasannya gitu ya, Kak ya. Ada kalanya itu memang diperlukan, tapi ada kalanya jika itu terlalu banyak dipergunakan, mungkin orang-orang juga sudah merasa menjadi racun gitu ya nanti. Iya, justru malah menjadi racun gitu. Orang-orang udah jadi jenuh dan
apa sih ini semangat ini. Seringkali ini juga relate kan untuk aku dan mungkin teman-teman dan Kak Zuna juga gitu ya, kayak aduh capek ya ini semester akhir itu kan kayak rasanya capek banget ya Kak ya. Iya, bener Gak apa-apa banget. semangat, kamu pasti bisa. Itu rasanya tuh kayak udah nggak bisa disemangatin gitu. Iya, Kak. padahal Gen Z kan cocoknya ngeluh ya. Iya. Tapi oke lah, mungkin kita juga bisa apa ya, belajar terkait apa namanya, untuk belajar untuk menghargai orang gitu ya Kak. Mungkin maksud mereka baik gitu, cuma mungkin mereka belum mengerti aja caranya seperti apa gitu untuk bisa merangkul kita, membantu kita seperti itu ya Kak. Oke, so terima kasih banyak kepada Mbak Zuna atas bincang-bincang serunya selama beberapa menit tadi gitu ya. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya seperti itu. Dan harapannya kita semua bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman kita, kerabat kita, saudara kita, semua orang yang ada di lingkungan kita seperti itu ya. Dan harapannya kita juga bisa menjadi kita juga bisa menjadi bagian dari orang yang bisa menyelamatkan Membantu lingkungan supaya lebih aman. Oh, Iya oke. gitu maksudnya, menciptakan lingkungan yang ramah dan aman gitu ya Kak ya. aman bagi Terutama- korban gitu ya. Iya, supaya bisa minimalisir terjadi kekerasan seksual juga seperti itu. Oke, ini aku mau penutupan malah ngalor ngidul. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Zuna atas waktunya. Semoga ya tadi aku udah bilang ya semoga nggak apa-apa. Oke, aku adalah Alia pamit undur diri. Sampai jumpa di 4P episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Simpel, aku nggak kelihatan. Oh iya. Kok nggak bilang? Ya udah nambah. Close statement. Oke. Ini kita Emang cut udah aja. kayak gitu? Enggak. Maksudnya tadi inses itu cara menangannya itu kan banyak banget. Oke. Mau 3 di